Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa menjalankan ibadah puasa. Meraih keberkahan di bulan suci Ramadan. Sholawat serta salam Ikhlas merupakan suatu cara untuk memperoleh ketenangan. bersyukur adalah sebagai kunci keselamatan. Kita diberikan karunia berupa malam ini memiliki kuota. Kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada satu hal sederhana, Pangeran Padang Pasir yang mulutnya selalu basah. Puasa adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Keutamaan hadir dalam majelis ilmu. Yaitu bulan Ramadan. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan Keyakinan orang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sangat jelas bagi kita semua. lisan adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bulan Dengan akhlak yang mulia baik-baik kalian adalah yang menjaga orang atau golongan adalah suatu keniscayaan. dicintai oleh Rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa bisa menjadi pendorong berasal dari kata pintu neraka. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan yang penuh berkah dan rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kenikmatan untuk bisa berkumpul di sini dan menjemput ilmu pada detik ini. Semoga kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nantinya kita akan disebutkan syafaatnya di yaumil kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai seorang mukmin, kita harus percaya bahwa yang telah disyariatkan oleh Allah kepada manusia pasti mengandung hikmah dan manfaat di dalamnya. Di antara syariat yang diwajibkan di atas sekarang ini adalah menjalankan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Tentunya terdapat banyak hikmah dan manfaat di dalamnya, baik secara spiritual, kesehatan, dan ekonomi sosial. Di antara hikmah puasa secara spiritual, puasa adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan berpuasa, seseorang meninggalkan kesenangan dunianya seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Dalam kata lain, dia lebih mementingkan keinginan untuk beribadah daripada kesenangan duniawi. Puncaknya adalah untuk mencapai derajat yang takwa. Bagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Apabila seorang mampu mencapai tujuan takwanya, maka ia akan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Itulah sebabnya mengapa pada awal ayat perintah puasa ini dimulai dengan kata hai orang-orang yang beriman. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki keimanan yang benar, maka ia mampu menjalankan puasanya dengan baik dan benar. Jamaah yang digunakan oleh Allah SWT dari segi kesehatan, sebagaimana telah diungkapkan oleh beberapa ahli, bahwasanya puasa memiliki banyak hikmah dan manfaat bagi tubuh kita. Saat berpuasa, organ-organ dalam tubuh kita dapat beristirahat dan menyiarkan sel-sel yang ada tubuh kita dapat mengumpulkan diri untuk bertahan hidup.
Puasa juga berfungsi sebagai detoksifikasi untuk mengeluarkan kotoran dan racun dan menggantikan sel-sel yang telah rusak dengan yang baru. Jamaah yang dimuliakan dari Allah, dari segi kesehatan, sebagaimana telah diungkapkan oleh beberapa para ahli, bahwasannya puasa memiliki banyak hikmah dan manfaat bagi tubuh kita. Organ-organ dalam tubuh kita dapat beristirahat, dan miliaran sel-sel yang ada pada tubuh kita akan menghiburkan diri untuk bertahan hidup. Puasa juga berfungsi sebagai detoksifikasi untuk mengeluarkan kotoran atau racun dalam tubuh kita dan menggantikan sel-sel yang telah rusak dengan sel yang baru. Di samping itu, dengan puasa tubuh akan menjadi lebih berenergi. Saat puasa, sistem pencernaan dalam tubuh kita sedang beristirahat, sehingga energi disimpan untuk menyembuhkan diri dan memperbaiki sel yang ada pada tubuh. Puasa juga berfungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh dan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Jemaah yang dimuliakan dari Allah, dari segi kesehatan, sebagaimana telah diungkapkan oleh beberapa para ahli, bahwasannya puasa memiliki banyak hikmah dan manfaat bagi tubuh kita. Organ-organ dalam tubuh kita dapat beristirahat, dan miliaran sel-sel yang ada pada tubuh kita akan menghiburkan diri untuk bertahan hidup. Puasa juga berfungsi sebagai detoksifikasi untuk mengeluarkan kotoran atau racun dalam tubuh kita dan menggantikan sel-sel yang telah rusak dengan sel yang baru. Di samping itu, dengan puasa tubuh akan menjadi lebih berenergi. Saat puasa, sistem pencernaan dalam tubuh kita sedang beristirahat, sehingga energi disimpan untuk menyembuhkan diri dan memperbaiki sel yang ada pada tubuh. Puasa juga berfungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh dan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, di antara hikmah dan manfaat puasa secara ekonomi sosial tentu sangat banyak. Antara lain, puasa dapat mendorong seseorang untuk saling membantu kepada sesama. Karena ketika ia berpuasa, ia merasakan bagaimana lapangnya orang-orang yang tidak mampu makan dengan baik, sehingga terdorong olehnya untuk saling berbagi kepada sesama. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW saat bulan Ramadan. Dalam sebuah asar sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Bahkan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Saat beliau bertemu dengan Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran. Dan kedermawanan Rasulullah melebihi angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Secara ekonomi, manfaat puasa begitu jelas. Dengan adanya bulan Ramadan, peredaran uang dan peningkatan perdagangan mengalami lonjakan yang sangat tinggi. Namun patut sangat disayangkan adalah bahwasannya manfaat ini belum dimaksimalkan oleh orang muslim, karena mayoritas perdagangan masih dikuasai oleh orang muslim, sedangkan kita hanya sebatas pengguna atau penonton. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya. Demikianlah berbagai hikmah dan manfaat puasa yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa jadi pelajaran dan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.